Sebelum mulai, subscribe, like, dan di komen ya guys. Muhammad Fariza Perkenalkan, kelas nama saya XTK Muhammad J1. Fariza, berasal dari sekolah SMK 1 Kasongan kelas 10 TKJ 1. Di sini saya mau menjelaskan tentang wartel, warnet, dan telepon koin. Warung telekomunikasi, warung telepon atau wartel adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum yang ditunggu, baik bersifat sementara maupun tetap, dan merupakan bagian dari telepon umum. Penunggu wartel adalah orang yang bekerja dalam bangunan wartel yang bisa bersikap tetap maupun bergerak. Wartel dengan memakai mobil box. Di dalam wartel terdapat kamar bicara umum PBU berisi pesawat telepon untuk digunakan memakai jasa telepon di dalam kamar bicara umum. Bisa digunakan untuk pembicaraan telepon lokal, antar wilayah, interlokal, SLJ maupun sambungan langsung. Di dalam wartel terdapat kamar bicara umum KBU berisi pesawat telepon untuk digunakan pemakai jasa telepon di dalam kamar bicara umum. Bisa digunakan untuk pembicaraan telepon lokal, antar wilayah, interlokal, SLJ maupun sambungan langsung internasional. Biaya pemakaian jasa telekomunikasi dibayar langsung di tempat oleh konsumen sesuai tarif pulsa yang berlaku, tambah tarif pelayanan. Penyelenggaraan jasa wartel paling sedikit menggunakan sambungan telekomunikasi pemilik wartel adalah perorangan, badan usaha milik daerah, BUMD, badan usaha milik swasta, atau koperasi pemilik wartel bergabung dalam Asosiasi Pengusaha Wartel Indonesia (APW) yang berdiri sejak tanggal 8 Januari 1992. Pengertian wartel. Keberadaan wartel menjamur di banyak tempat, bahkan banyak orang yang rela antre untuk menggunakan wartel. Akan tetapi kini bisnis wartel sudah menghilang karena kemajuan teknologi komunikasi. Saat ini semua sudah memiliki telepon pribadi yang jauh lebih canggih dan biaya yang lebih relatif terjangkau. Telepon umum adalah fasilitas layanan telepon yang dapat digunakan oleh publik dengan cara memasukkan uang atau kartu untuk melakukan panggilan, sedangkan wartel adalah singkatan dari warung telekomunikasi atau warung telepon. Wartel menjadi tempat untuk memberikan pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum dan biasanya ada orang yang menjaga. Kedua fasilitas publik ini pernah berjaya di Indonesia dan sempat populer di kalangan orang-orang kelahiran 80-an sampai 90-an. Melalui artikel ini kita akan mengenang sejenak kejayaan kedua fasilitas tersebut dalam memberikan layanan telekomunikasi di tanah air. Sejarah telepon umum Indonesia bermula dari gagasan sekelompok karyawan perusahaan umum telekomunikasi Prumtel yang telah melakukan perjalanan dinas di London, Inggris. Di sana para karyawan melihat betapa baiknya layanan dan ketersediaan telepon umum, namun usulan awal untuk menghadirkan telepon umum di Indonesia tersebut ditolak. Salah satu alasan penolakan yaitu karena fasilitas komunikasi jarak jauh ini akan menuntut ketersediaan dan kesabaran kartu untuk pengoperasian. Nah, sebagai jalan tengah, Prumtel meluluskan ide ini pada 1981 dengan menghadirkan jenis yang berbeda, yakni telepon umum koin. Kehadiran telepon umum di Indonesia ketika itu menjadi angin segar. Sebelumnya fasilitas telepon hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu saja.
Surat menjadi pilihan komunikasi bila tidak punya telepon. Singkat cerita, popularitas telepon umum koin di Indonesia pun meningkat drastis dan membuka jalan untuk kehadiran telepon umum yang menggunakan kartu pada 1993. Popularitas telepon umum di Indonesia bisa dibilang mencapai puncaknya jumlah telepon umum. Kehadiran ketika itu menjadi angin segar. Sebelumnya fasilitas telepon hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu saja, dan surat menjadi pilihan komunikasi bila tidak punya telepon, meningkatkan drastis dan membuka jalan untuk kehadiran telepon umum yang menggunakan kartu. Pada 1993, popularitas telepon umum di Indonesia bisa dibilang mencapai puncaknya. Jumlah telepon umum koin di Indonesia mencapai 41.104 orang. Pesawat telepon sementara jumlah telepon umum kartu di Indonesia mencapai 7.835 buah pesawat telepon. Jasa telepon umum di era kejayaan cukup banyak. Ada yang memakainya untuk menghubungi keluarga, pacar, sampai menjadi penolong ketika baterai ponsel habis. Sayang, seiring dengan adopsi ponsel genggam yang makin meluas, telepon umum semakin ditingkatkan. Selain itu, tangan-tangan jahil yang sering mengakali telepon umum hingga rusak yang menjadi penyebab lainnya. Selain telepon umum, fasilitas telekomunikasi yang menjadi primadona di tahun 1990-an adalah wartel. Kehadiran wartel yang muncul pada 1984-1988. Layanan wartel. Di wartel, pelanggan bisa menggunakan pesawat telepon dengan nyaman karena bisanya terdapat bilik untuk menelpon, sehingga pelanggan bisa memiliki privasi ketika berbicara. Di samping itu, beberapa wartel juga pada umumnya berada dalam ruangan dan terkadang memiliki pendingin ruangan. Layanan wartel di Indonesia bisa dibilang lebih mampu bertahan dari gempuran ponsel genggam bila dibandingkan dengan telepon. Buktinya, menurut data Badan Pusat Statistik 2016 yang dikutip, kata data layanan wartel masih hidup hingga tahun 2014. Padahal layanan wartel di Indonesia bisa dibilang mampu bertahan dari gempuran ponsel genggam bila dibandingkan dengan telepon umum. Buktinya, menurut data Pusat Statistik 2016 yang dikutip, 555 buah. Era digital, kisah tentang kejayaan layanan telepon umum dan wartel di Indonesia kini sudah berakhir. Wartel sudah ditinggalkan, begitu juga dengan telepon umum. Kini masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan ponsel pintar yang canggih. Keberadaan ponsel pintar yang sudah juga telah melemburkan batas antara komunikasi dan jasa. Hanya melalui satu perangkat kita bisa berkomunikasi sambil berbelanja, mentransfer uang, bahkan memesan makanan. Kisah tentang kejayaan layanan telepon umum dan wartel di Indonesia kini sudah berakhir. Wartel sudah ditinggalkan, begitu juga dengan telepon umum. Kini masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan ponsel pintar yang canggih. Keberadaan ponsel pintar juga telah melemburkan batas antara komunikasi dan jasa. Hanya melalui satu perangkat kita bisa berkomunikasi sambil berbelanja, mentransfer uang, bahkan memesan makanan. Era digital itulah sebutan orang-orang yang menikmati segala kemudahan dalam genggam tangan mereka di era digital ini. Komunikasi jarak jauh juga tidak lagi sebatas dan SMS. Kita bisa menghubungi dan mengirim berbagai konten kepada siapa saja melalui sebuah aplikasi. Contohnya dengan menggunakan aplikasi chatting seperti di aplikasi yang memfasilitas komunikasi melalui pesan teks, gambar, dan video. Di samping itu, pengguna juga membuat grup dengan mengundang hingga 300 kontak agar
agar tetap terhubung ruang obrolan pribadi dan grup di HI. Aplikasi juga terpisah sehingga pengguna tidak perlu khawatir salah kamar ketika mengirim pesan. Aplikasi adalah aplikasi komunikasi sesuai multifungsi. Pengguna juga bisa membuat grup dan mengundang hingga 300. Pengguna tidak perlu khawatir salah satu kamar ketika mengirim pesan. Buatin Indonesia yang dirancang untuk fasilitas gaya hidup digital yang dinamis di tengah keragam fasilitas interaksi dinamis melalui obrolan, pesan, video, dan berbagai fitur lain yang akan berkembang secara berlaka. Yuk ajak teman-teman dan kerabat kamu pakai aplikasi sekarang. Aplikasi bisa diunduh gratis melalui Play Store. Apa nih? Di tahun 2016 dikutip data layanan wartel masih hidup hingga tahun 2014. Padahal di tahun tersebut ponsel pintar sudah melenggang bebas di pasar Indonesia. Namun teknologi terus berkembang dan harga ponsel juga menjadi kian terjangkau oleh masyarakat. Pada akhirnya layanan wartel menyerah pada 2015. Tercatat sudah tidak lagi umum wartel, sedangkan di tahun sebelumnya masih ada sekitar 836. Itu pun jumlah menurun drastis bila dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 227.555 buah. Era digital, kisah tentang kejayaan layanan telepon umum dan wartel di Indonesia kini sudah berakhir. Wartel sudah ditinggalkan, begitu juga dengan telepon umum. Kini masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan ponsel pintar yang canggih. Keberadaan ponsel pintar yang sudah juga telah melemburkan batas antara komunikasi dan jasa. Hanya melalui satu perangkat kita bisa berkomunikasi sambil berbelanja, mentransfer uang, bahkan memesan makanan. Kisah tentang kejayaan layanan telepon umum dan wartel di Indonesia kini sudah berakhir. Wartel sudah ditinggalkan, begitu juga dengan telepon umum. Kini masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan ponsel pintar yang canggih. Keberadaan ponsel pintar juga telah melemburkan batas antara komunikasi dan jasa. Hanya melalui satu perangkat kita bisa berkomunikasi sambil berbelanja, mentransfer uang, bahkan memesan makanan. Era digital itulah sebutan orang-orang yang menikmati segala kemudahan dalam genggam tangan mereka di era digital ini. Komunikasi jarak jauh juga tidak lagi sebatas dan SMS. Kita bisa menghubungi dan mengirim berbagai konten kepada siapa saja melalui sebuah aplikasi. Contohnya dengan menggunakan aplikasi chatting seperti di aplikasi yang memfasilitas komunikasi melalui pesan teks, gambar, dan video. Di samping itu, pengguna juga membuat grup dengan mengundang hingga 300 kontak agar tetap terhubung ruang obrolan pribadi dan grup di HI. Aplikasi juga terpisah sehingga pengguna tidak perlu khawatir salah kamar ketika mengirim pesan. Aplikasi adalah aplikasi komunikasi sesuai multifungsi. Pengguna juga bisa membuat grup dan mengundang hingga 300. Pengguna tidak perlu khawatir salah satu kamar ketika mengirim pesan. Buatin Indonesia yang dirancang untuk fasilitas gaya hidup digital yang dinamis di tengah keragam fasilitas interaksi dinamis melalui obrolan, pesan, video, dan berbagai fitur lain yang akan berkembang secara berlaka. Yuk ajak teman-teman dan kerabat kamu pakai aplikasi sekarang. Aplikasi bisa diunduh gratis melalui Play Store. Apa nih? Warung telekomunikasi sehingga wartel ini memiliki manfaat secara sosial, ekonomis, sosial, psikologis, maupun sosial budaya yang meliputi menghemat biaya, menghemat jarak tempuh, memberikan keluasan,
mempererat hubungan antar keluarga dan kecepatan dalam penyelesaian suatu urusan. Selain telepon umum fasilitas telekomunikasi yang menjadi primadona di tahun 1990-an adalah wartel. Kehadiran wartel yang muncul pada 1988 dengan jumlah hanya mencapai 48 buah adalah jawaban Telkom untuk penggunaan telepon yang terus meningkat di masa itu. Warung internet disingkat warnet adalah salah satu jenis wirausaha yang menyewakan jasa internet kepada layak umum. Biaya akses internet umum dipatok per jam atau per menit, tetapi ada juga yang dipatok per paket. Etimologi warung internet adalah sebuah kata yang berkembang di antara para aktivitas internet Indonesia pada tahun 1997 untuk sebuah kios yang memiliki banyak komputer untuk disewakan bagi pengakses internet. Pada masa itu secara tidak sadar terjadi perbedaan tren penggunaan lakuran warung internet antara warin dan warnet. Seharusnya jika kita konsisten dengan proses menyingkat kata seperti warteg, warung Tegal, dan wartel, warung telekomunikasi, maka yang seharusnya dipilih adalah warin. Umum warnet paling banyak terdapat tersebar terutama di kota-kota besar, ibu kota, provinsi, kabupaten, dan di kota-kota sebagai penyedia jasa untuk melayani kabupaten masyarakat di daerah. Sebutkan dalam mengakses informasi kebanyakan warnet tersebar di dekat tempat pendidikan seperti universitas atau SMA. Warnet juga banyak terdapat di tempat-tempat umum, di mal, alun-alun, dan sejenisnya. Namun beberapa dari tempat itu atau kafe tertentu yang memberikan jasa internet berupa koneksi WiFi yang biasanya gratis karena salah satu paket dan biaya yang mengeluarkan saat minimum atau makan. Biasanya pengunjung akan mendapatkan akun yang memakai internet. Penyebaran warnet di Indonesia pernah dipresentasikan dalam lokalnya di Mexico City 16-19 November 2004 sebagai persiapan data ICT readiness di negara berkembang. Di negara dunia ketiga, warnet adalah ke tempat kebanyakan orang mengakses internet di negara-negara atau di daerah maju yang akses internetnya sudah pada hampir setiap rumah. Warnet juga didapatkan dan mahal tarifnya di daerah perkotaan urban. Sebuah warnet memiliki nama umum. Panggilan lain seperti net cafe, cyber cafe, atau pusat permainan dalam jaringan di mana sambungan internet dikhususkan untuk melakukan permainan komputer dalam jaringan. Sementara di daerah pinggir kota umumnya dikenal sebagai warnet tersebar di dekat tempat pendidikan seperti universitas, STM, SMA. Warnet juga banyak terdapat di tempat-tempat namun seperti mal, alun-alun, dan sejenisnya. Namun beberapa dari tempat ini atau kafe tertentu memberikan jasa internet berupa koneksi WiFi yang bisa gratis karena salah satu paket dengan biaya yang mengeluarkan saat minimum atau makan. Sudah nih. Ada ngai salaham. 1 Juli 1995 dibentuk PT Bonek atau Arema Utama yang merupakan adalah ISP swasta kedua setelah Indonet Jakarta. Kantor pertama Bonet terletak di KP Botanicus setengah kebun Raya Bogor yang secara naluriah langsung membuat warnet yang dikhususkan untuk turis-turis yang sedang berkunjung ke kebun raya Bogor. Oleh karena itu cukup
cukup sepadan jika kita mengatakan bahwa warnet di Bogor dan juga di Indonesia adalah bonek yang waktu itu terletak di tengah kebun raya Bogor. Aktivitas perbuatan warnet cukup marak di 1996-1998. Beberapa pemain yang dominan antara lain adalah Wasantara dari PT Pos Bisma Indonesia, Bonek, dan Poin adalah segelintir warnet awal Indonesia. Warnet sendiri tidak terlepas dari berbagai masalah seperti pornografi. Banyak negara memandang internet adalah salah satu pornografi yang dapat diakses oleh pengguna RRC. Contohnya telah mengontrol hal ini dengan ketat dan dianggap efektif. Hal ini dikarenakan media yang visual dan kemudahan untuk mengunduh berkas seperti film yang mengandung fotografi dalam bentuk AVI terbesar hingga 3 MB untuk kapasitas telepon genggam. Pengunduhan program-program komputer ilegal atau program-program komputer sudah kodenya sudah dipecahkan ulang atau dikenal juga sebagai karakter app wares. Penyebaran virus dan virus worm ini menyebar melalui dokumen yang diunduh dari surat, flashback, dan lainnya sebagainya. Perjudian dalam jaringan, haki dalam penggunaan perangkat lunak oleh warnet tersebut. Namun beberapa warnet juga sudah menggunakan perangkat lunak sah, baik dengan membeli izin pornografi proprietary maupun menggunakan perangkat lunak bersumber bebas open source seperti Linux. Software Linux yang berpopuler di warnet